warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video belajar matematika kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Lailatul Khairiyah dengan NIM 23204062. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang statistika dan dua subtopik utama, yaitu yang pertama ialah kuartil dan yang kedua ialah jangkauan interkuartil. Coba bayang, assalamualaikum, kalian baru saja menyelesaikan ulangan matematika. Lalu guru kalian bilang nilai rata-rata kelas kalian ialah 75. Kedengarannya oke, tapi tunggu dulu. Apakah nilai rata-rata itu sudah cukup untuk menggambarkan kondisi kelas kalian? Belum tentu loh. Bisa jadi ada yang nilainya 50, ada nilainya 100, tapi rata-ratanya tetap 75. Nah, supaya kita memahami data secara lebih lengkap dan adil, dan hari ini kita akan belajar dari dua di antaranya, yaitu yang pertama ialah kuartil dan yang kedua ialah jangkauan interkuartil. Di video ini kita akan belajar yang pertama, apa sih kuartil itu dan cara menghitungnya bagaimana ya. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang apa sih jangkauan interkuartil itu. Dan tentu saja tidak afdol kalau yang namanya matematika tidak ada yang namanya latihan soal. Penasaran? Yuk langsung saja kita mulai. Di video ini, sebelum kita masuk ke pembahasan pertama yaitu tentang kuartil, kita mampir sebentar ya ke materi yang sudah pernah kita pelajari, yaitu tentang median. Tenang, ini bukan materi baru kok. Kita cuma perlu mengingat-ingat saja. Jadi, kalau kalian punya data seperti di samping, median atau yang sederhananya kita panggil dengan nilai tengah, yaitu merupakan data yang membagi sekumpulan data menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, kalau kita ingat, cara menentukan median adalah yang pertama, syarat yang harus kita lakukan ialah mengurutkan datanya terlebih dahulu kan? Ayo coba kita urutkan datanya terlebih dahulu. Kita urutkan dulu ya, yaitu ada 60, 70, 75, 85, dan 90. Nah, dari data ini kita langsung tahu kan bahwa nilai tengah atau mediannya ialah 75. Tapi kalau datanya ada genap, misalkan ada 8 data, kan nggak ada nih nilai tengahnya. Kita perlu mencari rata-rata dari dua data yang berada di tengah. Lalu kita hitung dan akan menemukan median. Simpel kan? Nah, kenapa sih kita harus membahas median dulu? Kenapa nggak langsung saja ke kuartil, Kak? Karena ternyata median itu punya peran penting loh di materi kuartil ini. Bahkan median itu adalah salah satu dari 3 kuartil yang akan kita pelajari sekarang. Penasaran? Yuk langsung saja kita ke materinya. Sebelum kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang kuartil. Jadi kata kuartil itu berasal dari kata quart yang artinya seperempat. Sesuai namanya, kuartil bertugas membagi data yang sudah terurut menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, untuk membagi data menjadi 4 bagian, kita butuh 3 titik pembagi. Ketiga titik itulah yang akan disebut dengan kuartil. Titik pertama kita sebut dengan H1 atau kuartil bawah, yaitu merupakan batas 25% dari data terbawah. Kuartil kedua yaitu disebut dengan V2. Familiar? Ya, ini adalah median yang tadi kita bahas. Dan yang terakhir yaitu H3 atau biasa disebut dengan kuartil ketiga,
yaitu batas 75% data terbawah. Oke, sekarang kita masuk ke mencari yuk. Kali ini kita pakai data uang saku ya, karena data ini adalah data yang familiar bagi kalian. Nah, dalam contoh soal diketahui data uang saku 8 siswa kelas 8 adalah sebagai berikut. Perhatikan baik-baik. Kita kerjakan pelan-pelan secara bersamaan ya. Langkah pertama ialah pastikan dulu datanya sudah terurut. Nah, karena data uang saku ini belum terurut, ayo kita urutkan yuk. Data yang terurut ada 7.000, 10.000, 10.000, 12.000, 15.000, 25.000, dan yang terakhir ialah 30.000. Langkah kedua yaitu kita cari Hi2-nya dulu atau bisa disebut dengan median. Yuk kita cari mediannya. Karena datanya berjumlah genap seperti yang sudah saya beritahu di awal, kalau datanya genap ialah kita mencari rata-rata dari dua data yang berada di tengah. Dari data ini, dua data yang berada di tengah dari data uang saku ini ialah 12.000 dan 15.000. Kemudian kita cari rata-rata data ini, yaitu kita jumlahkan dulu 12.000 ditambah dengan 15.000, kemudian kita bagi dengan 2. Nah, hasil dari median ini ialah 13.500. Sekarang kita tahu nih nilai Hi2 atau mediannya ialah 13.500. Langkah ketiga ialah kita cari Hi1-nya atau kuartil pertama, yaitu median dari data sebelah kiri Hi2. Data kiri ada 7.000, 10.000, 10.000, dan 12.000. Nah, dari data ini kita bisa cari tahu mediannya dengan cara, karena datanya berjumlah genap, kita carinya sama kayak Hi2 tadi ya, yaitu mencari rata-rata dari dua data yang berada di tengah. Dua data yang berada di tengah ini ialah 10.000 dan 10.000. Rata-rata dari data ini ialah 10.000. Jadi Hi1-nya atau kuartil pertama ialah 10.000. Nah, kita kan udah tahu nih Hi1 dan Hi2 itu nilainya berapa. Yang terakhir kita cari Hi3-nya ya, yaitu kuartil ketiga. Kuartil ketiga ini bisa disebut dengan median dari data sebelah kanan dari Hi2. Data kanan dari Hi2 yaitu ada 15.000, 15.000, 25.000, dan 30.000. Caranya hampir sama saat kita mencari Hi1 ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa Hi3-nya ialah 20.000. Nah, kita udah tahu nih berapa saja sih nilai Hi1, Hi2, dan Hi3-nya. Hi1 ada 10.000, Hi2 atau mediannya ada 13.500, dan Hi3 atau kuartil ketiga ada 20.000. Cukup mudah bukan? Sekarang kita sudah kebayangkan cara kerjanya? Nah, kalau Hi1 dan Hi3-nya itu sudah kita temukan, sekarang kita bisa lanjut ke sesuatu yang lebih seru. Nah, setelah kita punya Hi1 dan Hi3, kita bisa menghitung yang namanya jangkauan interkuartil, atau biasanya disebut dengan interquartile range dengan singkatan IHF. Kedengarannya rumit ya, tapi tenang, rumusnya simpel banget loh. Rumus dari IHF sendiri atau jangkauan interkuartil ialah selisih antara Hi3 dan Hi1. Jadi kita tinggal kurangi nih nilai dari Hi3 dan Hi1 yang sudah kita cari tadi. Oke, kita hitung dari contoh tadi ya. Kita kan tadi sudah tahu
Q1, Q2, dan Q3-nya dari data yang berjumlah genap. Dengan Q1 yaitu 10.000, Q2 yaitu 13.500, dan Q3-nya ialah 20.000. Kita cari jangkauan interkuartilnya yuk. Nah, rumus jangkauan interkuartil tadi ialah Q3 dikurangi Q1. Kita masukkan nilai Q3 yaitu 20.000 dan Q1-nya ialah 10.000. Dari sini kita langsung hitung yaitu selisih dari keduanya, yaitu menghasilkan 10.000. Nah, jadi jangkauan interkuartil dari data uang saku kelas 8 ialah 10.000. Artinya 50% nilai uang saku siswa kelas 8 ini tersebar dalam rentang 20.000, yaitu antara 20.000 dan 10.000. Cukup terbayangkan seberapa bervariasinya uang saku kalian? Oke, sekarang waktunya kita uji pemahaman kita dengan contoh soal. Karena matematika itu nggak afdol lah kalau nggak ada latihan soalnya. Contoh soal pertama yaitu Busari mencatat banyaknya pengunjung warung makan selama 9 hari berturut-turut, yaitu 45, 32, 58, 41, 67, 38, 55, 49, dan 62. Nah, tentukan Q1, Q2, dan Q3, kemudian tentukan jangkauan interkuartilnya dari data tersebut. Ternyata kalau ada bagian yang masih membingungkan, gak apa-apa. Coba tonton lagi pelan-pelan ya. Dan jangan lupa kerjakan latihan di buku kalian ya. Karena matematika itu bukan tentang menghafal, tapi tentang memahami dan berlatih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat terus teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.